Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1621 hari. Renungan Pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat membutuhkan firman-Mu sebagai makanan tubuh, jiwa, dan roh kami. Kenyangkan kami, puaskan kami dengan firman-Mu ini, agar kami kuat menghadapi kerasnya kehidupan ini, dan tetap menjadi berkat, menjadi terang Tuhan di antara kegelapan dunia ini. Kami buka hati kami, siap ditaburi benih firman Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah firman Allah yang hidup. Kami berdoa, amin, haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Kejadian pasal 9, ayat 1 sampai ayat 17. Di bawah perikop perjanjian Allah dengan Nuh. Demikian firman Tuhan. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi, dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darah, janganlah kamu makan. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang, aku akan menuntutnya. Dan dari setiap manusia, aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak, sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi ini. Ya, bertambah banyaklah di atasnya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka ku adakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Amin. Haleluya.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengarkan bersama-sama, saya menangkap ada 6 poin penting yang Tuhan mau sampaikan kepada kita semua melalui kejadian air bah ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah Nuh dan keluarganya serta hewan binatang keluar dari bahtera itu, Tuhan kemudian berfirman, Tuhan kemudian berbicara kepada Nuh dan keluarganya. Poin yang pertama, Tuhan memberkati Nuh dan keluarganya. Sudah perhatikan ayat 1. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menarik. Tuhan memberkati Nuh dan keluarganya setelah apa? Setelah kejadian air bah. Amin. Saudara dengar baik. Di balik semua peristiwa persoalan pergumulan yang saudara alami, yang Tuhan izinkan saudara harus hadapi. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan menyerah, jangan mundur. Saudara, sebab di akhir dari semua persoalan pergumulan saudara, Tuhan menyediakan berkat buat saudara dan saya. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan banyak mengeluh ketika saudara Tuhan izinkan ada pergumulan, ada persoalan yang saudara alami dalam kehidupan saudara. Sebab apa? Di akhir semuanya itu, Tuhan menyediakan berkat buat saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap pesan begini. Semakin banyak persoalan, pergumulan, saudara akan semakin banyak berkat, semakin diberkati. Amin. Saudara perhatikan Yusuf. Banyak persoalan, pergumulan yang dihadapi. Endingnya, saudara lihat, dia diberkati. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, ketika kita, Tuhan izinkan mengalami satu masalah persoalan pergumulan, percayalah, di akhir semuanya itu, Tuhan menyediakan berkat buat saudara. Haleluya. Yang kedua saudara, Tuhan memberikan kuasa kepada manusia. Ayat 2, akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Amin. Haleluya. Saudara yang diberkati Tuhan, yang kedua, Tuhan memberikan kuasa penuh kepada manusia untuk dapat menguasai ciptaan Tuhan, baik itu binatang, baik itu tumbuhan, manusia berkuasa penuh atas mereka. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau manusia mau makan apa saja pada saat itu bisa. Tetapi memang ada syarat-syaratnya, yang ketiga nanti kita akan bahas. Saudara yang dikasihi Tuhan, ciptaan Tuhan baik itu binatang, tumbuhan, semuanya ada di bawah kuasa manusia. Jangan dibolak-balik, saudara. Jangan sampai tumbuhan lebih berkuasa daripada manusia. Jangan sampai tumbuhan lebih mahal daripada harga diri manusia. Jangan sampai binatang lebih mahal daripada manusia. Nah, kalau seperti itu, saudara, hewan dan tumbuhan ini lebih berkuasa daripada manusia nantinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, semahal apapun binatang maupun tumbuhan. Saya tahu ada binatang yang harganya sampai ratusan miliar, tumbuhan yang harganya miliaran. Saudara, semahal apapun binatang maupun tumbuhan itu, masih lebih berharga manusia di hadapan Tuhan daripada binatang maupun tumbuhan itu. Makanya Tuhan memberikan manusia itu kuasa. Amin. Tuhan memberikan manusia itu kuasa untuk menguasai binatang dan juga tumbuh-tumbuhan itu. Haleluya. Tuhan memberi kita kuasa. Yang ketiga, saudara, Tuhan memberikan manusia aturan tentang makanan. Saudara perhatikan ayat 3 dan ayat 4 di sana. Segala yang bergerak, yang hidup, akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuhan-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberikan
kita kuasa penuh terhadap binatang ya dan juga tumbuhan. Di ayat 3 dan ayat 4 ini Tuhan memberikan aturan pada manusia mana yang boleh dimakan, mana yang tidak boleh dimakan. Nanti lebih jelas lagi saudara, nanti di kitab selanjutnya, nanti kita akan bahas nanti. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar tentang apa yang boleh dimakan dan apa yang tidak boleh dimakan. Semua boleh, kecuali yang masih ada darahnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena yang ada darahnya, kata firman Tuhan ini, masih ada nyawanya. Nah, saudara perhatikan, sekarang, makanan saudara kalau makan beef itu, apalagi yang middle itu masih setengah mentah, saudara. Masih ada darahnya di dalamnya itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, menurut firman Tuhan ini, berarti janganlah kamu makan. Tapi bagi orang dunia, justru yang setengah mentah itu, yang masih ada darah-darahnya itu, wah itu yang enak Pak Pendeta. Saudara yang dikasihi Tuhan, menurut ayat ini, janganlah kamu makan. Apalagi di daerah-daerah tertentu seperti di daerah Bali, saudara, ada yang makan darah, saudara. Ada yang namanya lawar merah, itu merahnya itu karena darah mentah yang dicampur. Ada lagi darah ayam yang digoreng, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kata firman Tuhan ini, janganlah kamu makan. Kalau masih ada darahnya, karena masih ada nyawanya. Kalau waktu saya di kampung, saudara, lihat orang-orang tua masak, kalau potong babi, potong RW itu, darahnya itu tidak dibuang. Itu dicampur di makanan. Nah, dalam kebenaran firman Tuhan ini menjelaskan kepada kita, janganlah kamu makan. Saudara yang dikasihi Tuhan, menariknya, setiap kali dilarang justru manusia melakukannya. Seperti kejatuhan manusia dalam dosa yang pertama, Tuhan melarang manusia untuk meraba, apalagi memakan buah itu, yang dilarang itu. Tapi apa yang terjadi? Justru manusia melanggarnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau belajar taat pada firman. Amin. Kita mau belajar taat pada firman. Tuhan memberikan kita aturan tentang makanan, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dimakan. Mari kita mau taat. Semua yang ada darahnya tidak boleh kita makan. Itu aturannya. Yang keempat, saudara, Tuhan melarang manusia saling membunuh satu dengan yang lain. Sudah perhatikan ayat 5 dan ayat 6. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang, aku akan menuntutnya. Dan dari setiap manusia, aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Ayat 6. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan melarang manusia satu dengan yang lain saling bunuh-membunuh. Saudara ingat tentang Kain? Ketika Kain membunuh Habel, Tuhan menolak Kain dan keturunannya untuk diberkati. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa seperti itu? Dari firman Tuhan ini jelas. Sebab manusia itu adalah buatan Allah. Tuhan yang membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Saudara, tanpa saudara membunuh, orang itu akan mati sendiri. Termakan dengan usia. Orang itu pasti akan mati. Cepat atau lambat. Jangan kita melawan kodrat Tuhan sehingga kita membunuh orang itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita membalas kejahatan dengan kejahatan, Tuhan akan meminta pertanggungjawaban kepada kita. Kalau kita disakiti, jangan membalas. Biar Tuhan yang balas, kita cukup mendoakan mereka. Biar Tuhan yang membalas semua kejahatan orang kepada kita. Jangan kita. Kalau kita membunuh, saudara, kita akan seperti Kain, kita akan ditolak. Keturunan kita juga akan ditolak Tuhan. Makanya dari Adam dan Hawa lahir Set, supaya
dari Set itu, Tuhan memberkati keturunan Set. Dari ke garis Adam, Set, dan seterusnya. Amin. Bukan Kain lagi. Kenapa? Karena Kain membunuh Habel, adiknya. Saudara, menarik, di dalam kitab Yohanes mengajarkan kepada kita, kalau kita membenci saudara kita, itu sama seperti dengan dosa membunuh. Kalau kita membenci saudara kita, keluarga kita, sahabat kita, kita sama seperti orang yang membunuh, dosanya sama. Pertanyaan saya sederhana. Berapa orang yang saudara benci? Berapa orang yang saudara marah, yang membuat sakit hati dalam dirimu? Berapa orang? Sebanyak itulah saudara membunuh sesama. Saudara, makanya tidak heran, hidupmu tidak ada sukacita. Orang kalau menyimpan sakit hati tidak akan pernah bahagia. Kalaupun dia senyum, kelihatan tertawa, itu hanya pura-pura bahagia. Orang yang berbahagia adalah orang yang sudah beres dengan dirinya. Tidak ada sakit hati, tidak ada kebencian dalam dirinya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, seberapa banyak orang yang saudara benci, sebesar itulah saudara membunuh orang. Dan dosa seorang pembunuh tidak diampuni oleh Tuhan. Makanya lepaskan pengampunan. Ampuni mereka yang sudah menyakiti hati saudara. Ampuni mereka. Supaya dosa-dosamu yang begitu banyak, Tuhan ampuni. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan melarang manusia satu dengan yang lain saling bunuh-membunuh. Tuhan larang. Yang kelima, saudara, Tuhan memberikan perintah kepada manusia untuk apa? Untuk beranak cucu. Di ayat 1b di sana dikatakan, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Ayat 7. Dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi. Ya, bertambah banyaklah di atasnya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah amanat agung yang pertama. Beranak cuculah dan penuhilah bumi. Amin. Ini adalah perintah Tuhan kepada Nuh dan keluarganya, kepada manusia pada saat itu. Beranak cuculah dan penuhilah bumi. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah satu perintah bagi manusia untuk beranak cucu. Dalam konteks mereka harus diberkati dalam pernikahan. Supaya anak cucu mereka diberkati. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tahu betul ada di beberapa daerah di Indonesia yang lebih mementingkan urus adat dulu. Baru boleh diberkati di gereja. Ini menjadi masalah, menjadi problema, saudara. Seolah-olah orang itu harus memenuhi dulu kebutuhan atau tuntutan dari aturan manusia, urusan Tuhan belakangan. Itu satu kesalahan yang besar. Yang seharusnya yang harus diprioritaskan adalah urusannya dengan Tuhan dulu beres. Dalam pernikahan, diberkati di gereja, di rumah Tuhan. Barulah urusan adat istiadat itu nomor sekian. Jangan sampai dibolak-balik, saudara. Apalagi tuntutan adat yang begitu berat, sehingga dari pasangan ini saudara nggak mampu untuk membayarnya. Akhirnya apa? Mereka lari kumpul kebo melakukan dosa seks yang dibenci Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus bereskan dulu masalah dengan Tuhan di dalam pernikahan. Baru urusan adat nomor sekian. Jangan dibolak-balik. Baru anak cucunya diberkati. Amin. Haleluya. Yang terakhir, yang keenam. Tuhan mengikat janji dengan manusia bahwa tidak akan ada lagi air bah. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara bisa baca ayat 8 sampai ayat 17 di sana. Ini janji Tuhan. Walaupun yang dilakukan manusia
Setelah Nuh, mereka berbuat jahat lebih parah daripada orang-orang di zaman Nuh. Tuhan tetap tidak akan mendatangkan air bah lagi. Dan Tuhan memberi tanda pelangi sebagai busurnya Tuhan untuk menjadi pengingat akan janji Tuhan kepada Nuh, janji Tuhan kepada manusia, bahwa tidak akan ada lagi air bah. Kalaupun ada yang terjadi tsunami dan sebagainya, itu kan lokal, saudara. Kalau kita belajar air bah itu memang bicara global, universal, memang satu bumi ini tertutup dengan air. Bukan bicara lokal aja, sudah. Oh, cuma di Timur Tengah yang kena air bah di Indonesia. Tidak. Satu bumi ini tenggelam. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengikat janji dengan Nuh, anak-anaknya, kepada kita semua, bahwa Tuhan tidak akan lagi mendatangkan air bah. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar. Tuhan memberkati Nabi Nuh dan keluarganya setelah mereka melewati apa? Air bah. Jadi saudara dan saya, kalau Tuhan izinkan ada masalah, di baliknya itu ada berkat. Amin. Tuhan memberikan kita kuasa yang luar biasa untuk berkuasa atas ciptaan Tuhan. Tuhan juga memberi aturan tentang makanan yang boleh kita makan dan mana yang tidak boleh kita makan. Tuhan melarang manusia untuk saling membunuh satu dengan yang lain. Kita belajar, dengan membenci orang, kita sudah sama seperti dengan dosa pembunuh. Saudara yang dikasihi Tuhan, lepaskan pengampunan supaya dosamu diampuni. Tuhan memberikan satu perintah, amanat agung yang pertama. Beranak cuculah dan penuhilah bumi. Dan yang terakhir kita belajar, Tuhan mengikat janji dengan manusia, bahwa Tuhan tidak akan lagi mendatangkan air bah di bumi ini. Dan kalaupun ada hujan deras datang, di balik hujan itu pasti ada pelangi, sebagai tanda pengingat akan janji Tuhan kepada kita manusia, bahwa Tuhan tidak akan lagi mendatangkan air bah. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman Tuhan yang sudah memberkati kami, sehingga kami semakin paham akan arti dan maksud firman Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah firman Tuhan termeterai dalam setiap hati kami. Lawat dan berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Hidup mereka diberkati, rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan mereka diberkati. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang saat ini sedang berduka cita. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk sepupu hamba yang meninggal, saudara kami Jedi Kusoy, istri, anak, cucu, diberikan penguatan yang datang dari Tuhan. Tuhan memberkati semua pendengar dimanapun berada. Biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan, amin. Puji Tuhan. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.